Anak-anak di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat pagi. Selamat pagi, Papi. Good morning, cawaan Boker Tov. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada pagi ini kami datang berterima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekolah pada pagi hari ini. Tolonglah kami supaya kami dapat belajar firman-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Kami sadar Engkau Allah yang kudus, kami orang berdosa, ampuni dosa kami, sucikan kami dengan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, kita mau belajar wahyu ya. Apa itu wahyu? Wahyu itu seperti di dalam kotak ada isi sesuatu barang. Tapi kalau kotaknya tidak kita buka, kita tidak tahu apa isinya. Wahyu itu dari bahasa Yunani, tolong ditulis, disebut apokalipsis. Ya, apokalipsis. Ya, apo itu dibuka, dibuat jauh-jauh tutupnya, ya. Kalipsis itu dibuka. Wahyu sama dengan apokalipsis. Ya, APO. Apokalipsis. Apa itu apokalipsis? Tutupnya dibuka, dibuat jauh-jauh sehingga isi di dalamnya, betul, apokalipsis. Kalipsis. Apokalipsis. Tolong ditulis ya. Wahyu itu adalah apokalipsis. Artinya tutupnya dibuka, dipindahkan jauh-jauh sehingga isi dari kota itu kita bisa melihat. Nah, apa itu isi kota? Kota tentang akhir zaman. Tolong apa? Apa akhir zaman? Yesus lahir sampai Yesus datang kedua kali, itu disebut akhir zaman. Apa itu akhir zaman? Yesus lahir sampai Yesus datang kedua kali. Waktu dia lahir sebagai bayi, dia datang kedua kali sebagai raja segala raja. Tolong ditulis. Waktu Yesus lahir sebagai apa? Bayi. Dia datang kedua kali sebagai raja segala raja. Ingat baik-baik ya, apokalipsis. Itu disebut akhir zaman. Kapan akhir zaman? Waktu Yesus lahir sampai Yesus datang kedua kali. Apa bedanya Yesus datang pertama kali? Pertama kali Tuhan Yesus datang sebagai bayi dan sebagai manusia yang mati di atas kayu salib. Waktu Yesus datang kedua kali sebagai raja segala raja. Jadi wahyu ini mengatakan kepada kita Yesus akan datang kembali sebagai raja segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Tolong tulis ya. King of Kings, Lord of Lord. Oke. King of Kings, Lord of Lords. Ya. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Itu wahyu ya. Kalau Injil, Yesus lahir, Yesus hidup, Yesus disalib, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke sorga. Itu Injil. Kalau wahyu, dia datang kedua kali sebagai apa? Raja segala raja atau Tuhan segala Tuhan. Nah, di pasal yang keempat ini, wahyu, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian setelah itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepada kamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi ini tentang kedatangan Yesus kedua kali yang belum terjadi, yang belum tetapi diberitahu. Kenapa Allah tahu apa yang akan terjadi? Karena untuk Allah masa lalu, masa kini, masa depan itu sama.
Tuhan Yesus tidak berubah kemarin, hari ini, dan selamanya. Ikuti saya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus tidak berubah kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Jadi siapa di sini yang dapat melihat? Yaitu Rasul Yohanes. Rasul siapa? Yohanes putra Zebedius. Nah, apa yang dia lihat? Dia melihat surga terbuka. Surga terbuka, langit terbuka. Langit ada berapa lapis, anak-anak? 3 lapis, bukan 7. Ada berapa? 3. Lapis pertama tempat burung, lapis kedua tempat SMS, lapis ketiga tahta Allah. Tolong diingat. Lapis pertama tempat burung. Tolong ditulis. Lapis pertama tempat burung. Lapis kedua tempat SMS. Apa SMS? Sun, Moon, Stars. Apa SMS? Sun, Moon, Star. Lapis ketiga tempatnya malaikat atau tahta Allah. Nah, sorga ini terbuka, ini langit lapis ketiga terbuka. Kemudian ada suara yang sudah pernah didengar oleh Rasul Yohanes, didengar kembali. Suara itu seperti bunyi, apa tuh sangkakala? Tolong ditulis. Apa sangkakala? Trompet. Bunyi apa? Trompet bukan trompet kertas, tapi trompet terbuat dari tulang. Dari apa? Tulang. Namanya bahasa Ibraninya shofar. Tolong ditulis. Shofar. Trompet itu apa? Shofar. S-O-F-A-R. Shofar. Katanya, naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepada kamu, Rasul Yohanes, ini suara dari Tuhan Yesus, apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, dia bisa naik ke sorga. Kemudian apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes? Sebuah, apa itu tahta? Tempat duduk raja, tolong ditulis. Apa itu tahta? Tempat duduknya raja. Dan di atas tahta itu ada ini, ya, satu pribadi. Ada siapa? Siapa di situ yang duduk? Tuhan Yesus. Nah, kemudian, dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya, kamu lihat ya, rupanya seperti permata yaspis, tolong ditulis. Yaspis itu permata yang transparan. Permata yang bagaimana? Transparan, tolong ditulis ya. Kemudian permata sardis. Sardis itu warnanya merah. Sardis warnanya apa? Merah. Kemudian ada satu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang. Apa warna pelangi? Mejiku hibinio, merah. Jingga, kuning. Mejiku, hijau, biru, nila, nila ungu. Nila itu indigo. Kalau bahasa Inggrisnya Roy G. Biv. Roy? Apa Roy G. Biv? Apa Roy G. Biv? Bagaimana nulis Roy G. Biv? Red, orange, yellow, G, green, blue, indigo, dan violet. Singkatannya ini ya, Roy G. Biv. Pernah dengar kata Roy G. Biv? Belum pernah. Saya pagi ini memperkenalkan Roy G. Biv. Apa Roy G. Biv? Ingat ya, warna dari pelangi. Nah, pelangi itu adalah tanda Allah berjanji kepada Nuh bahwa Allah tidak akan memusnahkan dunia dengan air, tetapi Allah akan memusnahkan dunia dengan apa? Api. Ya, setiap Tuhan berjanji ada tandanya. Dia berjanji pada Abraham, tandanya sunat. Dia berjanji kepada orang Israel, tandanya Sabat. Dia berjanji kepada orang Kristen, tandanya baptisan dan perjamuan kudus. Tanda. Lanjut.
Bagaikan jamrut khatulistiwa. Pernah dengar jamrut khatulistiwa? Istilah jamrut khatulistiwa pernah dengar? Tolong ditulis, jamrut khatulistiwa. Apa itu jamrut? Permata jamrut itu warnanya apa? Hijau. Kenapa disebut jamrut khatulistiwa? Karena khatulistiwa itu hijau, banyak hutannya. Banyak apa? Hutannya. Lanjut. Oke. Nah, dan di sekeliling tahta itu, nah ada 24 tahta. Dan di atas tahta itu duduk 24 tua-tua, 24 penatua. Tolong ditulis ya. Apa itu penatua? Pemimpin orang percaya atau pemimpin gereja. Pemimpin apa? Gereja. Ya, pemimpin gereja itu namanya apa? Para penatua atau presbyteros, ya. Pemimpin gereja. Namanya apa? Para penatua atau presbyteros, presbyterian. Dan kamu lihat ya, pakaian mereka kenapa warna putih? Kenapa bukan warna yang lain? Kenapa putih? Suci. Kemudian mahkota. Ada 2 macam mahkota kalau ditulis. Mahkota raja namanya diadem. Mahkota raja namanya diadem. Kalau mahkota juara namanya Stefanus. Namanya apa? Stefanus. Mahkota juara. Talia pernah juara apa? Juara apa? Lomba apa? Fashion show. Kalau dikasih mahkota namanya apa? Bukan diadem tapi Stefanus. Ada 2 macam mahkota ya. Jos, ada berapa macam mahkota? Yang pertama, mahkota raja namanya diadem, mahkota juara Stefanus. Jadi ini mahkota juara. Mahkota juara emas di kepala dari berapa tua-tua? 24. Lanjut. Dan dari tahta itu keluar kilat. Kalau kilat keluar pasti ada guru. Mana yang duluan? Kilat atau guru? Cahaya ya. Cahayanya terang dulu baru ada suara yang menduru, dan 7 obor ya menyala-nyala di hadapan tahta itu adalah 7 roh Allah. Apa itu 7 roh Allah? Apakah roh Allah ada 7? Bukan. Roh Allah ada 1 tapi punya 7 aspek. Tolong dicatat dari Yesaya 11 ayat 5. Ya, Yesaya 11 ayat 5. Apa itu 7 roh Allah? 1. Roh Allah adalah roh Allah. Kemudian roh Allah adalah roh hikmat dan roh pengertian. Yang berikutnya, roh Allah itu roh nasihat dan keperkasaan. Kemudian yang berikutnya, roh Allah itu adalah roh pengetahuan dan takut akan Tuhan. Nah, ada 7 aspek ya, tolong ditulis ya. Roh Allah itu disebut roh Allah. Kemudian ada 22. Roh hikmat dan pengertian. Kemudian roh nasihat dan keperkasaan. Kemudian roh pengetahuan dan takut akan Tuhan. Tolong ditulis. Marta, kenapa tidak mencatat? Ada 7 aspek ya dari roh Allah. Nah, ini berdasarkan Wahyu pasal 4 ayat 5 atau Yesaya pasal 11 ayat yang kedua. Selanjutnya, dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Pernah melihat kristal nggak kalian? Kristal itu jernih, mahal sekali. Dan di tengah tahta itu dan sekelilingnya, nah tadi ada 24 tua-tua ya. Ada berapa tadi? 24 tua-tua. Melambangkan apa?
para pemimpin gereja. Nah, kemudian ada 4 makhluk. 4 apa? Kenapa 4 makhluk? Siapa yang membawa Injil Tuhan Yesus? Saya pinjam dulu. Siapa? Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Makhluk 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Kalau kita punya mata di sebelah depan ada, mata tidak? Belakang? Nah, tapi ini penuh dengan mata, depan ada, belakang ada. Nah, bentuknya apa? Kenapa 4 makhluk? Melambangkan 4 Injil. Melambangkan apa? Tolong ya. 4 Injil itu Injil apa saja? Matius lambangnya makhluk yang pertama sebelah kanan, tolong ya, coba sebelah kanan. Lambangnya apa? Singa. Sebelah kiri lembu. Sebelah depan manusia. Sebelah belakang elang. Kanan apa? Kanan singa, terus punya sayap 6. Kemudian kalau kamu lihat mereka selalu berseru-seru siang dan malam. Makhluk kedua adalah lembu, makhluk ketiga manusia, makhluk keempat adalah burung raja wali. Kenapa ada 4 makhluk? Lihat, yang pertama singa. Injil apa singa? Matius. Yesus adalah singa dari suku Yehuda. Tolong ditulis, singa sama dengan raja orang Yahudi, singa. Injil apa? Matius sebelah kanan. Silakan Jos. Sebelah kanan ya. Sebelah apa? Kanan. Sebelah kiri? Kenapa lembu? Kenapa lambang Injil Markus lembu? Karena Yesus adalah budak, hamba. Yesus adalah apa? Budak. Injil Markus itu ciri khasnya apa? Banyak kata segera. Tolong ditulis. Injil Markus banyak kata segera. Tolong ditulis. Jangan hanya mendengarkan saja, tidak mencatat. Banyak kata apa? Segera. Ada berapa kali? 40 kali. Kalau jadi hamba, jadi budak, harus melakukan pekerjaan dengan segera. Kemudian yang ketiga, bagian depan. Bagian apa? Lihat ya. Kanan apa? Singa. Kiri lembu. Depan belakang burung elang. Peragakan. 1, 2, 3. Kanan singa. Kiri lembu. Depan belakang 4 Injil. Nah, sedangkan Lukas, kenapa lambangnya manusia? Yesus putra Allah menjadi putra manusia. Tolong diingat. 1, 2, 3. Yesus putra Allah menjadi putra manusia. Mengapa dia menjadi putra manusia? Karena dia mau menggantikan kita. Karena dia mau apa? Menggantikan kita, melakukan 2 hal. Melakukan apa? 2 hal, apa saja? Taat hukum Taurat dan mati untuk kita. 1, taat hukum Taurat dan mati disalib untuk kita. Makanya Yesus di Injil Lukas lambangnya apa? Manusia. Ulangi, kanan apa? Kiri, depan, belakang, burung elang. Kenapa burung elang? Tulis, Injil Yohanes, Yesus adalah Tuhan. Karena dalam Injil Yohanes ada 7 kali Yesus memperkenalkan diri sebagai aku adalah. Tolong ditulis, 7 kali aku adalah. Yang pertama, aku adalah roti hidup. Tolong ditulis. Aku adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Aku adalah roti hidup. Marta, tolong ditulis. Kamu sakit ya? Kenapa lesu? Ya, Yohanes 6:35. Aku adalah roti hidup. Yang kedua, Yohanes 8 jam 8 12 menit 8:12. Aku adalah terang dunia. Aku adalah jam berapa? 12. 8
ayat 12. 6.35 tuh waktu kita sarapan pagi kan? 6.35 roti hidup. Yohanes 6 ayat 3:5. Kalau udah terang 8:12, aku adalah terang dunia. Setelah itu Yohanes 10 tulis 10 ayat 7. Aku adalah pintu kepada domba. Aku adalah pintu. Aku adalah pintu kepada domba. Yohanes 10:7. Berikutnya Yohanes 10:11. Aku adalah gembala baik. 10:11. Sudah berapa? Aku adalah 4. Yang kelima, Yohanes 11:25. Yohanes 11:25. Aku adalah kebangkitan dan hidup. 11:25. Yang kelima, Yohanes 14 ayat 6. 14 ayat 6. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. 14:6. 14:6. Terus terakhir 15:1. 15:1. Aku adalah pokok anggur yang benar. Tolong dibaca. Yang pertama, Aku adalah roti hidup. aku adalah roti hidup. Aku adalah terang dunia. Aku adalah terang dunia. Aku adalah pintu bagi domba. Aku adalah pintu untuk domba. Aku adalah gembala baik. Aku adalah gembala baik. Aku adalah kebangkitan. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah jalan kebenaran. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku adalah pokok anggur yang benar. Ada 7. Ayatnya ada dicatat tidak? Tolong dicatat. Yang pertama 6:35. Tolong dicatat 6:35. Yang kedua 8:12. Tolong dicatat. Yang ketiga 10:7. Yang keempat 10:11. Yang kelima 11:25. Yang keenam 14:6. Yang terakhir 15 ayat 1. Oke. Makanya Injil keempat lambangnya burung elang, burung Raja Wali. Yesus adalah Tuhan. Karena di Injil Yohanes ada pengajaran 7 kali. Aku adalah, aku adalah, aku adalah, aku adalah, aku adalah 7 kali. Kenapa 7 kali? 7 adalah angka sempurnanya Tuhan. Lanjut. Keempat makhluk itu bersayap 6. Di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Apa seruan mereka? 1, 2, 3. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Kenapa kata kudusnya 3 kali? Kenapa? Kenapa 3 kali? Masih ingat gambar Allah Tritunggal? Bagaimana cara menggambarnya? Masih ingat cara menggambarnya di luar kepala? Kurang. Dilihat kembali. Kenapa 3 kali? Bapa kudus, Putra kudus, Roh kudus. 1, 2, 3. Bapa kudus, Putra kudus, dan Roh kudus. Kenapa 3 kali? Allah itu berapa Allah? Ada berapa Allah? 1 Allah, 3 pribadi. 3 pribadi, 1 Allah, namanya Allah Tritunggal. Allah apa? Bapa, tolong ditulis. Bapa memilih kita. Tulis, tolong. Bapa memilih kita. Eugene, tolong ditulis. Apa tugas Bapa? Memilih kita. Bukan kita yang memilih Bapa. Bapa yang memilih kita. Yang kedua, Putra menebus kita. Tolong ditulis. Putra menebus kita. Yang terakhir, Roh Kudus ya, mendorong kita supaya percaya Yesus. Apa tugas Roh Kudus? Ya, mendorong kita, menggerakkan kita, membimbing kita supaya kita percaya Yesus. Apa tugas Bapa? Eugene? Memilih kita.
Tugas Yesus? Tugas Tuhan Yesus? Menebus dosa kita. Ruben, tugas Roh Kudus? Menolong kita, mendorong kita, menggugah kita supaya apa? Kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak bisa percaya Yesus. Apa tugas Bapak? Amori? Memilih kita. Tugas Putra? Menebus dosa kita. Tugas Roh Kudus? Mendorong kita supaya Boleh nggak saya bilang, Bapak di sorga, terima kasih engkau sudah mati untuk dosa saya. Boleh? enggak. Boleh nggak Ruben? Kenapa nggak boleh? Karena yang mati buat dosa kita Tuhan Yesus. Bukan Bapak. Jangan salah doa ya. Paham ya? Ngerti? Oke, lanjut. Kudus, kudus. Nah, kalau orang Kristen, Allahnya itu kudus. Kalau orang Kristen apa? Nah, kita supaya kudus bagaimana caranya? Coing, bagaimana cara kita kudus? Bagaimana cara supaya kita kudus? Satu, darah Yesus. Darah siapa? Tolong ditulis. Supaya kudus harus darah Yesus mengalir di salib. Darah Yesus. Yang kedua, supaya kita kudus bagaimana? Firman Tuhan. Yang ketiga, supaya kita kudus, Roh Kudus. Yang keempat, kita harus apa? Ini, tobat. Darah Yesus, firman Tuhan, Roh Kudus, dan kita harus bagaimana? Bertobat. Ya, 4 hal ya. Supaya kita kudus. Ini saya kembalikan, Amora. Ya, kita lanjut. Jelas ya, kenapa 3 kali kudus? Kenapa? Bapa kudus, Putra kudus, Roh Kudus. Dan kamu kudus tidak? Kudus posisinya. Kudus apa? Kamu kudus posisinya, kamu kudus progresif dan nanti permanen. Waktu kamu punya tubuh mulia. Tulis ya, kekudusan kita 3P. Kekudusan kita 3P. 1, posisi, sudah kudus. Yang kedua, progres. Yang ketiga, perfect. Nanti kalau kita punya tubuh mulia. Ingat baik-baik ya. Kalau kamu ditanya, apakah kamu sudah jadi orang kudus? Talia? Posisinya sudah kudus, masih berlanjut, dan kapan akan sempurna? Waktu punya tubuh mulia. Paham? Kalau ini sudah perfect kudusnya. Apa? Perfect. Kalau kita masih progresif. Masih apa? Kekudusan kita masih apa? Progresif. Masih terus berlanjut. Masih terus dikuduskan. Sampai kapan? Sampai kita dapat tubuh mulia. Dapat tubuh mulia, kekudusan kita akan permanen dan perfect. Nah, kenapa disebut Tuhan Allah? Apa artinya Tuhan? Masih ingat? Yang berjanji. Tuhan Allah yang berjanji. Apa arti Tuhan? Allah yang berjanji. Kalau arti Allah? Yang mencipta. Pencipta. Paham. Kalau Maha Kuasa, 3 sifat Allah yang tidak bisa diberi kepada manusia. Apa 3 sifatnya? Semua tahu, Maha hadir. Urutannya yang betul. Maha Tahakwa. Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa. Tolong ditulis Mazmur 139. Jangan lupa. Mazmur 139. Maha Tahakwa. Maha apa? Maha Tahakwa, Mazmur 139, Maha tahu, Maha hadir, Maha kuasa. Tidak boleh dibalik-balik ya. Kalau dikatakan Allah Maha Kuasa, kamu bisa lanjut Allah Maha Hadir, Allah Maha Tahu. Yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang. Tuhan itu sama, tidak berubah selamanya. Lanjut. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian. Apa itu puji-pujian? Hormat dan syukur. Masih ingat doa Bapa kami? Yang terakhir apa? Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan puji-pujian dan hormat
dan ucapan syukur. Bagaimana cara kita mengucap syukur? 1, 2, 3. Xiao Ying. Bagaimana caranya mengucap syukur? Tiga hal. Bagaimana cara mengucap syukur? Puji namanya, tulis. Tiru sifatnya. 3. Mari beritakan karyanya. Nyanyi, 1, 2, 3. Puji namanya, tiru sifatnya. 3. Mari beritakan karyanya. Apa karya Tuhan? Menciptakan dan menyelamatkan kita. Apa karya Tuhan? Menciptakan seluruh isi dunia dan menyelamatkan kita. Apalagi karya Tuhan? Kemarin apa kesaksian saya? Sore hari jam 5 lebih, hujannya sangat lebat. Kita selalu berdoa kalau hari Kamis jam 5, Tuhan jangan kirim hujan. Kalau hujan, anak-anak CMC-nya akan sedikit yang datang. Tetapi kenapa kemarin Tuhan mengirimkan hujan? Agar tidak terjadi kebakaran di SD Kristen Kalvari. Jadi waktu saya sedang dalam mobil bersama istri saya menerima pesan dari ayah Hansen dan Hansen. Mereka bilang, ya belum ada yang datang CMC, lampu di gereja juga mati. Boleh nggak kami izin pulang kalau tidak ada anak yang datang? Saya bilang, kami on the way, tunggu saja di gereja. Jadi begitu sampai di gereja, sudah hampir jam 6. Ternyata Miss Beth dengan kemenakannya yang bernama Gabriel, mereka dari gang sahabat, gang teladan, naik motor, basah, kena hujan, dan Miss Beth harus ke kantornya mengambil handuk untuk ngelap-ngelap diri. Tetapi begitu dia buka kantor, apa yang terjadi? Asap begitu tebal dalam kantor, dan terjadi kebakaran karena apa? Sistem ada api yang menyala karena ada amplifier sudah cukup besar, di sebelahnya itu ada kertas dan ada kabel di atas kertas, dan kabelnya konslet menyebabkan api. Akhirnya dia ambil air dari kamar mandi yang ada di kantornya guru dan menyiram api sehingga mati. Saksikan kebaikan Tuhan. Saksikan apa? Kebaikannya lewat apa? CMC dan hujan. Dan apa? Ya. Segala sesuatu Tuhan buat untuk mendatangkan kebaikan. Bagaimana memuji Tuhan? Puji namanya, tiru sifatnya. Mari beritakan karyanya. Apa karya Tuhan? Mencipta langit dan bumi dan menyelamatkan kita dan selalu menjaga kita. Selalu apa? Oke, lanjut ya. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta dan yang hidup. Nah, lihat ini ya. Coba dibaca. Apa kelebihan Yesus? Kenapa hidup selama-lamanya? Karena dia sudah mati, dia bangkit tidak mati lagi. Namanya apa? Immortal. Tolong ditulis. Hidup selama-lamanya apa? Immortal. Tidak akan mati lagi. Ya. Masih ingat tubuh IGPS? Masih ingat tidak? Apa I? Immortal. G. Glorified. P. Powerful. Tolong ditulis. S. Spiritual. H. Heavenly. Nah, tubuh berdasarkan surat 1 Korintus pasal 15. Tolong ditulis. 1 Korintus pasal 15. Oke. Nah, lanjut. Maka
tersungkurlah ke-24 tua-tua. Apa itu tersungkur? Siapa yang tahu apa itu tersungkur? Bukan hanya berlutut, tapi mukanya mencium tanah. Apa tersungkur? Bukan hanya berlutut, tapi mukanya. Iya, tersungkur. Mereka tersungkur ya di hadapan Yesus yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah. Nih, ulangi lagi. Menyembah siapa? Tuhan Yesus yang artinya apa? Apa immortal? Kalau lahir namanya Natal. Apa lahir? Natal. Kalau mati, mortal. Kalau tidak mati, immortal. Ulangi. Lahir, Natal. Mati, mortal. Kalau tidak mati, immortal. Terakhir, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Mahkota ini ada berapa macam? Dua. Yang pertama, diadem, mahkota raja. Kalau mahkota juara, Stefanus. Di hadapan tahta itu sambil berkata, ini coba kita baca 1, 2, 3. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi begini, seluruh bumi ini tidak ada yang melawan kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada satu, ada 7 aspek. Ya, minggu depan kalau Tuhan izinkan, saya akan mengajarkan 7 aspek kehendak Tuhan. Berapa aspek? Kehendak Allah ada berapa? 1. Ada berapa aspek? 7. Bersifat vertikal dan horizontal. Coba berdiri. Peragakan. Ada berapa kehendak Allah? 1. Berapa aspek? 7. Yaitu yang vertikal dan horizontal. Vertikal ada 4, horizontal ada 3. 4 tambah 3, 7 aspek. Berapa kehendak Allah? Kehendak Allah ada 1, tapi ada 7. Roh Allah ada berapa? 1. Ada berapa aspek? 7. Artinya roh Allah, hikmat dan pengertian, nasihat dan keperkasaan, pengetahuan dan takut akan Tuhan. Dari mana? Yesaya 11 ayat 2. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini sudah belajar dari firman-Mu. Pimpinlah kelas kami supaya anak-anak bisa belajar firman-Mu dan mereka bisa menyimpan firman-Mu dalam lubuk jantung mereka supaya mereka tidak berdosa pada Engkau. Kami mengucap syukur karena tadi malam Engkau memelihara gedung SD Kristen Kalvari sehingga tidak terjadi kebakaran. Semua ini adalah karya-Mu, kebaikan-Mu, penjagaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu yang sudah percaya Yesus. Tolonglah kami Bapa, berkatilah hidup kami semua dalam nama Yesus. Kami berterima kasih dan berdoa. Kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji namanya, tiru sifatnya, mari beritakan karyanya. Terima kasih.